Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai indera penglihatan di mata kuliah Psikologi Faal. Anggota kelompok: M. Rizky Pratama Putra, Farul Rozi, Sri Nadila, Revina Syafonabila, Cindy Septiani, Salsara Bisa Karunisa, Tiara Maharani, Zulfani Salsabila Utami. Pengertian mata. Mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu dari panca indera manusia. Mata dapat berfungsi dengan baik apabila adanya cahaya. Dengan adanya cahaya ini, maka mata akan dapat melihat dengan baik. Bila di dalam kegelapan, maka mata tidak mampu melihat benda dikarenakan tidak ada cahaya yang masuk ke mata. Anatomi organ mata. Anatomi organ mata secara umum terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lensa, posterior chamber, anterior chamber, kornea, pupil, aqueous humor, iris, conjunctiva, suspensory ligament zonules, ciliary body, medial rectus muscle, vitreous body, optic nerve head, optic nerve, fovea, macula, retina, choroid, sclera, dan lateral rectus muscle. Bagian mata terbagi menjadi 14. Yang pertama, kornea, memfokuskan cahaya sebelum diterimanya oleh lensa mata. Yang kedua, anterior chamber, cairan aqueous humor berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. Yang ketiga, iris, untuk meningkatkan jumlah cahaya yang memasuki mata selama keadaan gelap dan menurunkan cahaya yang memasuki mata dalam keadaan terang. Yang keempat, pupil, bagian yang menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke mata. Yang kelima, posterior chamber, produksi dan sirkulasi aqueous humor. Yang keenam, lensa, untuk memfokuskan sinar pada retina dan untuk memfokuskan objek pada jarak yang berbeda. Yang ketujuh, makula, mendeteksi cahaya dan mengirimnya ke otak. Selanjutnya, pada bagian mata yang ke-8 ada konjungtiva, yang berfungsi untuk melapisi permukaan belakang, kelopak mata, konjungtiva palpebra, dan permukaan depan, sklera, konjungtiva bulbi. Yang ke-9 ada vitreous, badan kaca, yang berperan penting dalam mempertahankan kebeningan dan bentuk bola mata. Yang ke-10 ada fovea, yang berfungsi untuk mendapatkan sinar ke mata. Yang ke-11 ada retina, yang berfungsi untuk menerima bayangan visual, sebagian dianalisanya dan informasi yang telah dimodifikasi ini diteruskan ke otak. Yang ke-12 ada choroid, yang berfungsi untuk memberikan makanan bagi lapisan luar dari retina. Yang ke-13 ada sklera, yang berfungsi sebagai selaput pelindung mata bagian luar yang bersifat fibrosa, padat, dan berwarna putih. Yang ke-14 ada optic nerve, yang berfungsi untuk mengirimkan informasi penglihatan dari retina ke otak. Setelah kita mempelajari anatomi mata secara umum, maka di sini mata terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada okulus dan yang kedua ada alat tambahan otot-otot di sekitarnya. Di okulus terdiri dari dua bagian, ada nervus opticus dan bulbulus oculi. Nervus opticus terdiri dari dua bagian, akson sel ganglion retina dan sel glia. Sedangkan di bulbulus oculi terdiri dari dua bagian, yaitu tunika dan isi. Di tunika terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada tunika fibrosa atau lapisan luar bola mata. Yang kedua, tunika vacuosa atau lapisan tengah bola mata. Dan yang ketiga, tunika nervoso atau lapisan dalam bola mata. Tunika fibrosa terdiri dari dua bagian, yaitu kornea dan sklera. Tunika vacuosa terdiri dari tiga bagian, yaitu chorioidea, corpus ciliaris, dan iris. Sedangkan tunika nervoso terdiri dari dua bagian, yaitu persea dan pars optica. Di persea terdiri dari dua bagian lagi, yaitu pars iridica dan pars ciliaris. Di isi terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada humor aqueous, yang kedua lensa kristalina, dan yang ketiga corpus vitreum. Di lensa kristalina terdiri dari dua bagian, yaitu capsula lentis dan ligmentum suspensorium lentis. Selanjutnya ada alat tambahan otot-otot di sekitarnya, yang terdiri dari tiga bagian. Yang pertama ada otot musculus rectus lateral dan medial, dan yang kedua ada otot musculus rectus superior dan inferior, dan yang ketiga ada otot musculus obliquus superior dan inferior. Bulbus oculi terbagi menjadi dua, ada yang namanya tunika dengan isi.
Di tunika terbagi menjadi 3. Ada tunika fibrosa yang dikenal dengan lapisan luar bola mata atau lapisan sklera kornea. Terdiri dari kornea sklera. Kornea berfungsi sebagai tempat cahaya masuk ke dalam mata, sedangkan sklera selaput pelindung mata bagian luar yang bersifat fibrosa, padat, dan berwarna putih. Tunika vaskulosa disebut dengan lapisan tengah bola mata atau lapisan uvea, yang terbagi menjadi 3 yaitu chorioidea untuk mendeskripsikan membran atau lapisan jaringan, corpus ciliaris anterior dari lapisan koroid yang menebal. Iris mengatur banyaknya jumlah cahaya masuk ke mata. Lalu, tunika nervoso atau yang dikenal dengan lapisan dalam bola mata atau lapisan retina yang terbagi dari pars coeca yang dibagi lagi menjadi 2, pars iridica dan pars ciliaris. Lalu, pars optica untuk menerima rangsangan dari konus dan bacillus. Isi terbagi menjadi 3. Ada humor aqueous, zat air yang mengisi antara kornea dan lensa kristalina di belakang dan depan iris. Lensa kristalina berhubungan dengan corpus ciliaris. Lensa kristalina ini dibagi lagi jadi 2 bagian, capsula lentis, membran structurales yang erat mengelilingi lensa, dan ligmentum suspensorium lentis, tempat halanya lensa menghubungkan bada silier. Corpus vitreum, badan kaca yang mengisi ruangan antara lensa dengan retina. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan fungsinya. Pada bagian pertama, yaitu oculus, yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu nervus opticus dan bulbulus oculi. Di nervus opticus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada akson sel ganglion retina, yang dimana jumlah aksonnya cenderung tetap. Yang kedua ada sel glia, di mana jumlah sel glia relatif di berbagai tempat. Setelah okulus, mata memiliki alat tambahan atau otot-otot di sekitarnya. Ada 3 buah otot. Yang pertama, otot merculus rectus, lateral, dan medial, yang berfungsi berkontraksi bersama untuk menggerakkan mata dari sisi ke sisi. Yang kedua, otot musculus rectus, superior, dan inferior, berfungsi berkontraksi bersama untuk menggerakkan mata ke atas atau ke bawah. Dan yang ketiga, otot musculus obliquus, superior dan inferior, yang berfungsi untuk memutar bola mata agar mempertahankan penglihatan pada posisi berdiri. Cara kerja mata. Cara kerja mata yaitu mata bekerja saat menerima cahaya. Tanpa cahaya, mata tidak dapat menjalankan fungsinya. Cahaya memasuki mata melalui pupil, kemudian lensa mata mengarahkan cahaya itu sehingga bayangan benda jatuh pada retina. Kemudian ujung-ujung syaraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan benda itu, menyampaikannya ke otak. Setelah diproses oleh otak, kita dapat melihat suatu benda dikarenakan cahaya tersebut. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada salah dan kurang kami mohon maaf. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.